Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Selamat sore teman-teman semuanya yang mengikuti mata kuliah Matematika Diskrit 1. Pada sore hari ini kita akan coba membahas tentang logika proposisi. Nah, terkait logika proposisi di sini perlu saya sampaikan bahwa ini adalah materi awal yang selalu disampaikan di awal perkuliahan Matematika Diskrit. Nah, bagaimana ceritanya tentang logika proposisi? Mari kita ikuti bersama. Teman-teman semua, saya masih menggunakan yang namanya buku Matematika Diskrit untuk komputasi. Ini pengarangnya Dr. Andes Bapak Jong Jae Siang. Ini ada pengulangan sedikit ya namanya ya. Dan boleh teman-teman lihat juga buku dari Bapak Rinaldi Munir. Baik, coba kita lihat bagaimana sebuah logika itu bisa memberikan sebuah penalaran. Tentunya kalau kita bicara tentang logika, maka yang terfikir di sini itu dapat diterima dengan akal. Berarti kita bisa mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, agar dapat diterima sama akal. Nah, di dalam kaitannya dengan logika, terkadang di bidang informatika ini ada sangat kaitannya dengan yang namanya tipe data Boolean. Ya, karena di situ bisa memberikan sebuah kondisional, bisa memberikan sebuah looping, bisa memberikan apapun yang berkaitan dengan nilai true dan false. Nah, tetapi di sini untuk penalaran perlu kita ketahui kira-kira logika proposisi itu seperti apa. Baik, teman-teman semua, logika adalah suatu sistem berbasis proposisi. Artinya di sini yang namanya proposisi ini perlu kita sampaikan bahwa sebuah ungkapan yang hanya mempunyai nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Nah, adanya sebuah sistem yang membentuk satu kesatuan dari beberapa komponen yang menghubungkan bersama-sama untuk memberikan aliran informasi ataupun materi untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi di sini yang namanya logika pasti ada satu sistem yang berperan untuk mendapatkan nilai true dan false. Baik. Seperti layaknya sistem pernapasan, ya, ataupun sistem pencernaan, pasti ada beberapa komponen penting yang terkait dengan sistem tersebut. Nah, ini secara logikanya di sini, pengertian daripada logika ini mempelajari hubungan antara pernyataan yang berupa kalimat atau rumus, sehingga apabila nilai pernyataan itu atau ungkapan itu bernilai benar atau salah, maka itu dapat diterima dengan konsekuensi tertentu tentunya. Jadi di sini terkadang kita melihat nilai satu kebenaran tanpa kita memperhatikan kira-kira apakah pernyataan yang diungkapkan itu bermakna yang sama dengan persepsi kita pada saat kita memberikan ungkapan. Apalagi yang kita bicarakan adalah sebuah proposisi majemuk. Sebagai contoh, kalau contoh berikut ini bisa diterima dengan akal kita. Kenapa? Semua pengendara sepeda motor memakai helm. Setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Jadi, semua pengendara sepeda motor itu adalah mahasiswa. Oh, ternyata boleh jadi seperti itu. Di sini ada kata semua, tanpa kecuali. Dan di sini setiap orang yang memakai helm adalah mahasiswa. Dengan pernyataan ini bahwa sudah closure, sudah tertutup. Ya, artinya semua pengendara sepeda motor adalah mahasiswa. Jadi di sini kita katakan bahwa penalaran berikut adalah benar secara logika dari ungkapan yang diberikan. Baik, kita lihat selanjutnya. Ini adalah contoh proposisi.
Ya, menurut fakta tentunya. Ya, kita lihat saja di sini ya. 6 adalah bilangan genap, betul. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama, betul. 2 tambah 2, 4 sama 2 tambah 2 sama dengan 4, betul. Ibu kota Provinsi Jawa Barat adalah Semarang, salah. 12 lebih kecil dari 19, salah. Oh, benar. 12 lebih kecil daripada 19. Betul. Dan hari ini adalah hari Kamis. Nah, ternyata di sini ada satu nilai benar atau salah yang sudah kita berikan secara logika. Contoh yang lain di sini, ini adalah contoh bukan proposisi. Kenapa? Jam berapa pesawat terbang Garuda? Terakhir, ada sebuah kalimat tanya. Oh, berarti ini tidak bisa memberikan sebuah nilai. Matikan keran air itu sekarang. Adanya kalimat perintah, dan ini bukan proposisi. X lebih besar 100, maka di sini ini bukan proposisi karena nilai X ini tidak terdefinisi dengan baik. Baik, di sini ada lambang untuk proposisi yang secara baku di beberapa literatur menggunakan huruf kecil P, Q, R. Jadi teman-teman bisa memberikan ungkapan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, nilai kebenarannya. Ingat, nilai kebenaran itu ada dua, bisa true, bisa false. Ya, tapi tidak keduanya. Baik. Nah, ini kombinasi dari proposisi. Nah, artinya di sini kalau proposisi cuma satu, berarti di sini hanya bisa dilakukan terhadap operasi dari proposisi itu satu. Apa operatornya? Operatornya adalah uner. Salah satunya, bukan salah satu, memang satu adalah sebuah negasi atau ingkaran. Nah, itu adalah operator bagi proposisi yang hanya mempunyai satu buah proposisi saja. Tapi apabila kita majemukkan, kita kombinasikan, maka kita bisa menggunakan operator and, or, not. And, or, not, dan satu lagi beda stangkup. Jadi ada beberapa ya, dan juga ada lagi operator yang lainnya seperti implikasi ataupun biimplikasi. Jadi itu yang mempunyai majemuk dari proposisi yang bisa kita gunakan. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Proposisi majemuk, proposisi baru yang diperoleh dengan cara pengkombinasian. Jadi beberapa proposisi itu akan kita hubungkan dengan operator seperti tadi. And, or, not, implikasi, biimplikasi. Ya, seperti itu ya, ada operatornya. Dan juga teman-teman, and itu biasa disebut dengan konjungsi, sementara or disebut dengan disjungsi, ya, implikasi, biimplikasi, dan beda stangkup atau eksklusif or. Sementara proposisi yang hanya satu jumlahnya disebut dengan atomik. Nah, ini yang berkaitan dengan operator negasi atau not kalau dalam himpunan. Baik, kita coba lanjutkan. Ini adalah tabel penghubung. Di sini tadi dipertegas lagi ya. Di sini kita tabulasi simbolnya. Negasi seperti ini, ya, seperti tanda minus, tapi di sini tidak tegas ya. Ada juga yang memberikan gambaran seperti ini ya tandanya. Ya, kalau boleh saya ambil shape di sini. Nah, kira-kira tandanya seperti ini. Saya gunakan ini. Ini kalau di beberapa literatur juga bisa menggunakan tanda seperti ini. Nah, artinya ini adalah sebuah negasi. Ya, ini juga digunakan dalam literatur. Baik. Dan artinya juga not atau bukan atau tidak. Nah, kalau konjungsi di sini artinya adalah dan, disjungsi artinya atau, implikasi jika, maka, atau hanya jika. Kalau biimplikasi kita sering mendengarnya jika dan hanya jika. Itu secara umum yang sudah kita dapatkan pada saat kita di SMA. Nah, teman-teman, kita bahas tentang konjungsi. Konjungsi ini mempunyai makna dan. Ya, notasinya seperti huruf V. Konjungsi ini menghubungkan antara dua proposisi. Jadi dia tidak akan bisa secara uner.
Contoh seperti ini. Ini adalah konjungsi. Ya, tanda V terbalik. Kalau V-nya tidak terbalik, maka di situ adalah disjungsi. Mempunyai arti dan, sehingga untuk proposisi P dan Q dapat kita nyatakan secara majemuk, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan sekolah. Ini kalau proposisinya mirip seperti ini. Tetapi apabila sedikit kita ubah, misalkan Budi mempunyai sepeda. Dan juga di sini kita buat Budi mempunyai mobil. Maka di sini kita bisa memberikan secara konjungsi bahwa Budi mempunyai sepeda dan mobil. Jadi kita bisa memberikan pernyataan majemuk seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Sementara disjungsi di sini mempunyai makna atau. Nah, terkadang kita memiliki arti atau itu ya identik dari dalam himpunan adalah union, gabungan. Nah, ini notasi untuk disjungsi seperti huruf V yang punya arti atau. Sehingga di sini kalau kita artikan hari ini hujan atau hari ini dingin. Ini adalah sebuah proposisi majemuk. Apabila nanti ada ungkapan dan kita harus bisa melakukan pemisahan mana pernyataan P, mana pernyataan Q, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Ini adalah sebuah ingkaran atau di sini artinya adalah negasi. Negasi di sini diperuntukkan untuk menyatakan bahwa bukan anggota. Kalau dalam himpunan, maknanya di sini jika tidak pakai jika ya, hari ini hujan dengan negasi P adalah tidak benar hari ini hujan. Operator ini juga menekankan bahwa operator yang dominan. Ya, kalau dalam struktur operator ya ada pangkat, ada perkalian dan pembagian, ya, level selanjutnya ada tambah dan minus. Nah, demikian juga untuk operator negasi ini jelas dia mempunyai prioritas seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah pangkat. Jadi apabila nanti kita mempunyai notasi yang seperti ini, misalnya, maka ya bukan berarti nanti di sini kalau kita hilangkan seperti ini, bukan berarti negasi P disjungsi Q, ya, tetapi di sini negasinya erat dengan P saja. Jadi dominansi untuk nilai negasi seperti ini. Baik. Kita coba lanjutkan dengan contoh P, pemuda itu tinggi, Q, pemuda itu tampan. Nah, di sini ada proposisi majemuk yang bisa kita nyatakan ya dengan simbol ataupun dengan ungkapan atau proposisi majemuk. Dalam bentuk simbolik bagaimana? Apabila kita coba nyatakan pemuda itu tinggi dan tampan, maka kita bisa memberikan simboliknya seperti ini. Atau pemuda itu tinggi tapi ada tapi ya. Tapi di sini berarti ada ingkaran, tidak tampan. Ya, tapi tidak tampan. Tapi di sini menyatakan sebagai konjungsi, ya. Dan tidak di sini sebagai negasi. Ya, tapi di sini sebagai dan. Konjungsi dan di sini ada negasi yang artinya sebagai ingkaran. Ya, atau di situ artinya not yang bukan. Nah, pemuda itu tidak tinggi. Ya, berarti di sini ada negasi. Negasi daripada P. Maupun, nah ini sama, maupun, tapi ini identik dengan konjungsi. Maupun tampan. Berarti di sini dua-duanya adalah negasi. Baik, kita coba lanjutkan. Tidak benar, pemuda itu pendek atau tampan. Berarti di sini pemuda itu tinggi menjadi tidak benar pemuda itu pendek. Ya, atau tidak tampan. Artinya di sini menyatakan tidak benar ini ya sebagai sebuah negasi bagi proposisi tidak benar. Jadi yang proposisi negasi adalah P yang tadinya tinggi menjadi tidak benar atau pemuda itu pendek dan di sini tidak tampan.
negasi daripada Ki. Nah, ini kalau dipertegas lagi, kita kasih koma. Tidak benar. Jadi menyatakan negasi yang di awal. Kemudian, pemuda itu tinggi, koma, atau pendek dan tampan. Berarti di sini ada tanda koma, pemuda itu tinggi. Berarti P, ya, kemudian ada atau, di sini, atau, karena ada komanya di sini, ada koma. Nah, kemudian kita coba lanjutkan dengan pendek, berarti di sini negasi daripada P dan tampan. Atau Ki, di sini pakai dan. Konjungsi ya, ada kata dan di sini. Lalu contoh selanjutnya adalah, ini saya coba geser sedikit. Nah, di sini kita lihat negasi ya, berarti tidak benar, saya kasih koma di sini. Tidak benar. Bahwa pemuda itu pendek, berarti negasi P, maupun ini konjungsi, dan tampan, itu adalah Ki. Nah, itu tadi adalah simbol dari sebuah proposisi majemuk. Lalu, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Nah, di sini teman-teman sekalian, konjungsi P ya, atau P konjungsi Ki bernilai benar, ini mempunyai sebuah keyword. Apa keywordnya? Nah, ini saya biasa menghafalkan apabila saya ingin memberikan makna bahwa konjungsi ini identik dengan kata dan. Kalau dan di situ, dua-duanya harus hadir. Artinya, jika salah satu saja dia tidak hadir, maka salah. Nah, sehingga di sini kita bisa maknai bahwa salah satu saja dari P dan Q itu bernilai salah, maka hasilnya adalah salah. Kita lihat di sini. Ini salah, ini salah, ini salah. Salah satu saja salah, maka hasilnya salah. Itu adalah keyword untuk konjungsi. Baik. Sementara disjungsi ini mempunyai makna atau. Dan kebalikannya lagi. Jika salah satu dari P dan Q ini bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Ini adalah sebuah keyword. Ya, keduanya bukan salah, tapi di sini adalah keduanya adalah benar. Saya coba perbaiki ya. Di sini adalah selain itu adalah ya saya coba perbaiki. Jika P dan Q maka keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Nah, saya kasih keywordnya saja ya, bahwa di sini ini mempunyai makna yang sama sebenarnya. Keduanya salah, selain itu nilainya benar. Kalau kita coba simpulkan bahwa jika salah satu saja dia benar, maka hasilnya benar. Nah, berarti di sini kalau salah satu saja dia benar, hasilnya benar. Tapi kalau keduanya salah, maka hasilnya adalah salah. Kemudian teman-teman di sini ada disjungsi, ini lompat lagi mouse-nya. Saya coba lanjutkan. Baik. Oke, saya lewati ya. Ini sama seperti di sini. Nah, bagaimana dengan soal berikut? Saya coba ganti pattern-nya ini, biar kelihatan ya. Nah, kita coba ganti warnanya. Oh, sorry. Ini berarti harus semuanya kita coba blok. Di sini ada shift. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini yang mau kita cari. Majemuk proposisi seperti ini. Kira-kira tabel kebenarannya seperti apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman, ini majemuk, ya. Ini majemuk. Menjadikan dia sebuah majemuk. Jadi kalau dalam tata bahasa di sini adalah bersarang, majemuk dalam majemuk. Nah, tapi di sini kita harus memecah satu persatu, ya. Misalkan ini menjadi sebuah majemuk, ya. Kita taruh di sini. Ini menjadi semua majemuk, ini kita taruh di sini. Ya, jadi nanti hasilnya kita tinggal lihat kolom yang ini sama yang ini saja. Ya, untuk memberikan gambaran hasil akhirnya. Oke. Nah, ya, saya rasa di sini yang perlu sekali kita coba lihat adalah sebuah negasi ya. Jangan sampai nanti kita menjadi salah mengartikan. Baik, sekarang kita lihat untuk P dan Q. Berarti dua kolom ini yang kita periksa.
Arti dan, jika salah satu saja salah, salah hasilnya. Maka di sini yang salah satu, ini hasilnya salah. 2, hasilnya adalah salah. 3, 4, 5, 6. Salah semua. Ya, kecuali baris pertama dan kedua. Baik. Kemudian negasi ki, konjungsi R, kalau kita perhatikan juga ini konjungsi sama maknanya. Salah satu saja salah, salah. Nah, di sini ada ingkaran daripada ki. Yang jelas kalau nilainya true jadinya false, kalau false jadinya true, kebalikan. Maka di sini kita lihat kolom negasi ki dan juga kolom untuk negasi R. Itu ya. Kita coba lihat di sini. Nah, apabila salah satu saja salah, maka hasilnya salah. Kita lihat 1, 2, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Ya, hasilnya salah. Ada 6. Nah, tinggal terakhir di sini, kita coba lakukan disjungsi antara kolom yang saya coba tandai, ya, yang ini kita coba tandain. Misalkan saya kasih tanda seperti itu, atau biar enak ngelihatnya, saya kasih begini. Ini biar enak dilihat. Nah, bagaimana nih? Ini disjungsi. Salah satu saja benar, hasilnya adalah benar. Oh, berarti di sini kita lihat kalau dia benar-benar. 1 benar, 2 benar, ini salah. Ini salah, ini salah, ini benar, ini benar. Ya nih, terakhir adalah ini adalah salah, sorry ya. Saya melihatnya yang ini. Ini salah. Ini benar, ini salah. Salah, salah, benar. Benarnya ada 4. Ya. Baik, ini adalah contoh untuk membuktikan sebuah ekspresi dari proposisi atau proposisi majemuk itu adalah benar atau salah. Lalu sebelum kita ke sini, kira-kira dari hasil ini nanti bagaimana? Kalau coba kita lihat dari pertanyaan sebelumnya. Coba. Misal ya. Nih. Jika kita ambil pertanyaan ini, kita coba bawa ke slide yang tadi. Kira-kira apa yang dapat kita coba simpulkan? Nah, ini sebagai contoh ya. Kita ambil P dan Q. Pemuda itu tinggi, pemuda itu tampan. Jadi di sini apabila ungkapan ini ya, yang dalam simbolik ini, karena kita tidak menyatakannya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk simbolik, tapi bagaimana dalam bentuk kalimatnya ya? Di sini ada tanda komanya nanti di sini, ya. Pemuda itu tinggi dan tampan, koma, atau ya seperti itu ya. Tapi di sini kan ada 3, satu lagi R. R-nya apa ya? Kalau kita ambil contoh, misalkan kita kasih R-nya itu seperti ini. Misal, R-nya kita tambahkan. Kita ambil dari sini ya. Kita tambahkan saja untuk nilai R. Nah, ini kita coba kecilkan sedikit. Ini saya coba hilangkan. Nah, ini ada 3 ya. Ini adalah R. Dan ini saya sebutkan pemuda itu kaya. Ya, seperti ini ya. Baik. Maka di sini kita bisa nyatakan, saya ulangi lagi, pemuda itu tinggi dan tampan, koma, atau ya, berarti sudah disjungsi, atau, nah di sini ada kata negasi di sini ya, ada kata negasi yang artinya pemuda itu jelek atau pemuda itu tidak tampan. Nah, kalau jelek terlalu agak sedikit kurang cocok ya kalimatnya, nah, kita coba perhalus. Pemuda itu tidak tampan. Satu lagi, ini ada konjungsi, berarti dan kaya. Ya, berarti di sini hati-hati ya penggunaannya. Kalau negasi itu menyatakan ingkaran. Ingkarannya punya siapa? Punya ki, bukan punya keduanya. Ya. Nah, apabila kita lihat di sini, misalkan dari ungkapan tersebut, dari ungkapan ini, ya, atau di sini kita coba buat kembali. Misal, ini saya coba naikkan ke atas. Kemudian di sini saya coba dekati. Nah, saya mau coba buat kalimat dari apa namanya? Nah, dari ini ya, dari sini ya, dari ini. Coba kita buat kalimatnya.
bahwa ini coba kita perkecil lagi di sini. Oke, baik. Ungkapannya adalah pemuda itu tinggi dan tampan, koma, atau, nah, berarti sudah disjungsi ya, pemuda itu tidak tampan dan kaya. Apakah ini bisa kita katakan benar atau salah kalau nanti kita asumsikan jika ungkapan ini memberikan nilai kebenaran, nah, lalu bagaimana dengan atau di sini hasil dari P, Q, dan R-nya? Oh, ada 3, ada 4. Ya, ada 4 ya. Kalau dia diasumsikan dia itu benar, ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita ambil yang pertama. Kalau dia diasumsikan itu benar, maka di sini P itu pemuda itu tinggi, Q pemuda itu tampan, dan R pemuda itu kaya. Tapi apabila kita asumsikan benar itu menurut dari baris yang satu terakhir, nah ini kita bisa katakan pemuda itu tidak tinggi. Kalau Q-nya pemuda itu tidak tampan. Dan kalau R, pemuda itu kaya. Jadi dia bisa mempunyai nilai benar. Jadi di sini kita sesuaikan dengan hasil akhirnya apa yang ditanya di soal. Apabila nilai kebenaran yang mungkin atau saya ulangi, nilai kebenaran itu true atau false yang mungkin menurut dari soal yang ditanyakan. Jadi ini adalah kegunaan dari tabel kebenaran. Baik. Di sini ada yang namanya tautologi dan kontradiksi. Tentunya mempunyai makna kalau tautologi, proposisi majemuk yang tadi itu nilai kebenaran selalu benar untuk setiap kolom akhirnya. Ya. Kalau tadi kita punya kolom yang seperti ini semuanya true semua, tautologi. Tapi dapat menjadi kontradiksi kalau semuanya adalah false, salah semuanya. Baik. Tapi di sini adalah hasil akhirnya ya, karena kita bicara tentang proposisi majemuk. Yang mana proposisi majemuk? Ini juga termasuk proposisi majemuk dalam simbolik. Kalau dalam kalimat kita buat tadi seperti ini. Nah, ini yang paling bawah ya. Oke, baik. Kita coba lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh nih, ya. Ada 2 proposisi yang membentuk tautologi. Ya, atau di sini kontradiksi. Nah, tinggal kita uji jika notasi simbol ini kita terjemahkan ke dalam bentuk kalimat. Nah, teman-teman harus bisa memberikan kalimatnya seperti apa dari simbolik ini. Jika didefinisikan P dan Q. Dan juga nanti hasil akhirnya kira-kira adakah ya hasil akhir atau yang mungkin dari P dan Q jika hasil akhirnya adalah true. Kalau untuk ekspresi atau majemuk proposisi ini ternyata tidak ada yang true. Jadi kita buat kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat diberikan bagi P dan Q jika dia bernilai benar majemuk proposisinya. Jadi tidak ada kesimpulan. Baik. Nah, berikut ini adalah equivalent 2 proposisi. Kalau kita nyatakan sama, identik, baik bentuk, ukuran, maupun objek yang didaftarkan, itu adalah sama. Tetapi kalau kita bicara tentang equivalent, atau di sini kesamaannya, ya bukan sama, tapi kesamaannya ada satu karakteristik yang menyatakan bahwa 2 proposisi itu adalah equivalent, yaitu nilai kebenarannya. Jadi kolom kebenarannya itu sama, maka dia dikatakan sebagai equivalent. Baik. Nah, teman-teman di sini, equivalent itu bisa kita artikan sebagai biimplikasi. Kenapa? Jika P maka Q, jika Q maka P. Oh, berarti itu adalah equivalent. Tapi bukan sama ya, equivalent, kesamaan. Kita lanjutkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, antara ungkapan yang ini saya coba kasih lagi nih kayaknya nih. Ini kurang begitu enak dilihat ya. Saya coba perjelas lagi. Nah, seperti itu.
Ini saya juga perjelas lagi. Kalau kita lihat ekspresinya atau majemuknya, nah, ini kan beda. Tapi di sini nilai kebenarannya sama. Maka antara ekspresi yang satu ini sama yang ini, itu dikatakan ekivalen. Dan juga kelihatan ya bahwa ini adalah sebuah sifat dalam himpunan atau dalam proposisi yang namanya dalil De Morgan. Salah satunya adalah ini. Dan ini juga sama. Jadi ini adalah ekivalen, dinyatakan sebagai biimplikasi. Baik. Nah, kemudian teman-teman, kita mengenal juga yang namanya disjungsi eksklusif. Tandanya seperti tanda plus, tapi ada lingkaran. Ini juga kita sebut dengan eksklusif or. Sama artinya sama artinya atau, ya sama atau juga. Ya, kalau di or atau di situ disjungsi tadi, maka di situ juga menyatakan artinya atau. Tapi ada beda. Apa bedanya? Kalau eksklusif or, maka di sini kedua-duanya kalau dia sama hasilnya adalah salah. Jadi salah satu saja. Ya, kalau or itu bagaimana jika kita makan atau minum, tapi juga bisa keduanya. Tapi kalau disjungsi eksklusif atau eksklusif or, maka di sini salah satu saja yang tidak sama atau benar atau salah, maka dia hasilnya benar. Jadi tidak boleh kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Nah, ini kebalikan nanti dengan biimplikasi tentunya. Nah, ini nilai kebenaran. Implikasi artinya adalah jika maka. Implikasi notasinya seperti ini ya. Ini notasinya atau kadang-kadang kita membuatnya tidak pakai double. Di beberapa literatur pakai tanda panahnya double ya. Ada juga yang membuatnya cuma satu. Ya. Tidak ada masalah. Nah, selama ini menyatakan ada panah. Berarti implikasinya itu bisa kita coba tampilkan dengan panah. Ya, dari P ke Q atau di sini implikasi P dan Q. Yang punya makna jika, maka, hanya jika, bisa juga P mengakibatkan Q. Nah, dalam proposisi bersyarat ini ya selalu kita kaitkan nilai kebenarannya itu ya secara himpunan, secara sintak dalam kode program itu memberikan pemahaman yang sama. If itu artinya jika, P ini sebagai hipotesa. Maka konklusinya ini yang menjadi perhatian pada saat kita menggunakan kode program. Jika P ini dikatakan dia benar, maka Q akan dieksekusi. Tapi kalau P ini dia salah, maka Q tidak akan pernah dieksekusi. Seperti itu. Baik. Kemudian teman-teman semuanya, biimplikasi atau dwisyarat. Ini kebalikan atau bukan kebalikan sebenarnya ya. Bolak-balik. Nah, jika dan hanya jika mempunyai notasinya M atau implikasi M ke N atau implikasi dari N ke M. Ini saya coba tukar. Nah, yang betul seperti ini. Dan ini ada kata dan. Ya. Jadi di sini dua-duanya harus implikasi. Bolak-balik. Sehingga di sini kita bisa nyatakan bahwa kebalikan tadi ya, yang ada di eksklusif or, nilai kebenarannya di situ mempunyai nilai jika kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah, hasilnya adalah benar. Nah, baik. Ini saya lewati. Oke. Mungkin sampai di sini ya yang dapat saya uraikan, teman-teman. Lebih kurang, saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan tetap semangat dalam pembelajaran online. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.